Ada sejumlah misteri planet bumi yang tidak bisa dijawab manusia jenius sekalipun. Contohnya segitiga Bermuda. Zona lautan antara Bermuda, Puerto Rico, dan Miami, Amerika Serikat adalah misteri terbesar alam semesta. Mengapa kapal serta pesawat udara yang melintas di sini selalu menghilang? Pusaran elektromagnetik? Fenomena meteorologi? Atau ada bangkai pesawat alien yang terbenam di lautan? Fenomena serupa juga terjadi di wilayah tanah air kita. Indonesia mengenal segitiga Masa Lembo, kawasan perairan mematikan yang sangat dihindari berbagai transportasi. Apakah hanya ada segitiga Bermuda dan Masa Lembo? Kali ini, On The Spot Forbidden akan menjabarkan area perairan terlarang yang memiliki kutukan mematikan. Yang takut mati, jangan coba-coba datang ke sini. Laut Setan di selatan Jepang. Inilah segitiga lautan yang tak kalah mematikan, segitiga naga di negeri Sakura. Warga setempat menyebutnya Manoumi yang berarti Laut Setan. Perairan terlarang ini membentuk segitiga dari kawasan Honshu yang berjarak 100 km ke selatan Tokyo, Kepulauan Guam hingga Luzon, Filipina. Kehebohan bermula pada 1937. Pilot wanita pertama yang berambisi mengelilingi bumi, Amelia Mary Earhart, hilang di langit Samudra Pasifik. Kejadian aneh berlanjut pada masa Perang Dunia Kedua. Kala itu beberapa kapal militer hilang di area Laut Setan. Hingga masa perang berakhir, sejumlah kapal nelayan berukuran besar ikut lenyap saat memasuki lautan ini. Pemerintah Jepang akhirnya mengirim kapal penelitian dengan peralatan lengkap bernama Kayo Maru pada 1952. Naas, kapal milik pemerintah Jepang tersebut juga hilang bak di telan bumi. Tak ada satupun kru kapal yang ditemukan. Pasca peristiwa tersebut, Jepang menyatakan area Laut Setan resmi jadi zona terlarang. Apa yang sebenarnya ada di sini? Beberapa pelaut yang pernah mendekati segitiga naga mengungkapkan ada fenomena aneh di perairan tersebut. Pertama, laut ini berkabut. Pelaut yang cari aman tentunya memilih putar balik ketimbang menerobos lautan penuh kabut. Ada pula yang menuturkan iklim di Laut Setan berbeda, layaknya memasuki gerbang dunia lain. Hawanya selalu sejuk, berangin kencang, serta ombak yang kerap muncul tiba-tiba. Para peneliti masa kini tentu saja tidak mempercayai mitos tersebut. Ilmuwan meyakini ada sejumlah laut di dunia yang menjadi pertemuan antara arus panas dan arus dingin. Hal ini memicu terbentuknya pusaran air. Selain itu, tim observasi Amerika juga berhasil menemukan kota mati yang sudah terendam air laut. Kota mati di sekitar segitiga naga diyakini memiliki gelombang elektromagnetik. Danau cantik yang tenang namun mematikan. Bukan gunung berapi, tapi danau ini bisa meletus. Kok bisa ya? Inilah Danau Kivu di perbatasan Rwanda dan Republik Demokratik Kongo. Suhu air di sini selalu berubah-ubah. Terkadang airnya mendadak panas hingga 92 derajat Celcius. Alhasil, Danau Kivu terlarang untuk diselami. Kivu adalah salah satu danau abnormal. Lapisan tanah danau ternyata mengeluarkan gas metana. Saat metana dalam jumlah besar bertemu karbon dioksida, maka akan terjadi sebuah ledakan dahsyat. Peristiwa danau meledak pernah terjadi di Kamerun pada 1986. Kala itu Danau Nios meletus bahkan menimbulkan tsunami. 1.700 jiwa manusia hingga 3.500 hewan ternak seluruhnya tewas. Setelah diteliti, Danau Nios dan Kivu identik. Total ada 3 danau berjenis serupa di benua Afrika, yaitu Kivu serta Danau Nios yang berdekatan dengan Danau Manon. Namun Danau Kivu di area Rwanda memiliki kandungan metana yang amat besar. Jika letusan terjadi, ledakannya bisa 1000 kali lipat dari tragedi Danau Nios. Misteri arus deras di Laut Marah. Ada sebuah istilah di antara para nahkoda. Jangan mengaku seorang pelaut sejati jika belum pernah mengarungi lautan di Selat Drake. Selat Drake adalah pemisah benua Amerika Selatan dengan Antartika. Kawasan ini masih menjadi teritori wilayah negara Chili. Inilah mimpi buruk lautan di planet bumi. Tiada hari tanpa badai. Ombak kencang senantiasa hadir selama 24 jam. Perairan di Selat Drake dijuluki sebagai Laut Marah.
Pemandangan kiri kanan dihiasi gunung es. Kekuatan angin mencapai 128 km per jam. Arus yang amat kuat hadirkan gulungan ombak setinggi 10 meter. Hal ini membuat kapal mudah terbalik, sekalipun kapal berukuran besar. Sudah tak terhitung jumlah pelaut yang meregang nyawa, serta kapal yang karam. Jika kapal tak lagi mengapung, presentase untuk selamat amatlah kecil. Perairan ini bertetangga dengan Antartika. Suhu air sangat dingin yang akan membuat darah manusia mudah membeku di lautan. Pusaran laut penghisap nyawa. Ada sejumlah lautan yang memiliki lubang dalam. Fenomena ini adalah blue hole atau lubang biru. Yang terdalam berada di kawasan Laut Cina Selatan bernama Dragon Hole. Kedalamannya begitu membahayakan, yakni mencapai 300 meter. Namun Dragon Hole bukanlah lubang biru paling berbahaya di dunia. Inilah Great Blue Hole Gullis di Amerika Tengah, lubang lautan paling mematikan. Kedalaman Great Blue Hole Gullis hanya 124 meter. Namun bisa berubah menjadi sebuah pusaran dan mengisap segala sesuatu yang ada di dekatnya. Tentunya ini menjadi fenomena alam mematikan untuk makhluk hidup sekitar. Di sisi lain, Great Blue Hole menyimpan keindahan yang luar biasa. Ini adalah sisi terindah bagi penyelam yang tidak ditemui di kawasan taman laut. Namun divers akan mengadu peruntungan. Jika beruntung, mereka akan menikmati lubang laut paling indah di dunia. Namun jika Great Blue Hole sedang pasang surut, maka penyelam akan tersedot ke dalam pusaran lubang. Pada beberapa kasus, penyelam yang terisap lubang jasadnya tidak berhasil ditemukan. Dengan demikian, tidak sembarang penyelam boleh mencapai titik ini. Belum lagi arus pasang surut yang muncul tidak bisa diprediksi. Kutukan segitiga Bermuda di Laut Karibia. Pernah mendengar nama Los Roques? Kawasan ini memiliki bentangan alam mempesona. Keindahan pantai serta laut jernih menjadi Los Roques sebagai destinasi wisata ternama milik Venezuela. Tetapi amat disayangkan, perairan Laut Karibia memiliki kutukan serupa dengan segitiga Bermuda. Sejumlah pesawat kerap menghilang secara misterius. Yang paling menyorot perhatian adalah hilangnya pesawat yang ditumpangi jutawan fashion Italia, Vittorio Missoni. Missoni beserta keluarga dan sahabatnya berangkat dari Caracas untuk berlibur di Los Roques. Pesawatnya hilang pada Januari 2013. Bangkai pesawat baru bisa ditemukan 6 bulan kemudian tanpa ada satupun jenazah. Hilangnya pesawat terbang di perairan Karibia bukanlah kasus pertama. Sejak 1990, ada lebih dari 15 pesawat yang lenyap tanpa jejak. Dari sederet kasus tersebut, hanya segelintir jenazah yang bisa ditemukan. Banyak yang menyetarakan hilangnya kontak pesawat di perairan Karibia serupa dengan kasus segitiga Bermuda. Namun sifat hilangnya pesawat terbang di Los Roques bersifat tidak mutlak. Ada banyak pesawat yang ternyata aman-aman saja kala melintasi perairan indah ini. Akibat fenomena janggal tersebut, banyak publik yang memprediksi hilangnya pesawat di kawasan Los Roques adalah ulah kartel narkoba. Mereka diduga melakukan sabotase radar untuk menculik wisatawan. Dan pemirsa, itulah On The Spot Forbidden. Yang takut mati, jangan coba datang ke sini. Nantikan kisah On The Spot Forbidden selanjutnya hanya di Trans 7.